Cara memahami karakter anak. Nah, sekarang apa bedanya karakter, apa bedanya watak ya? Karakter ya, apa itu karakter? Karakter ini dalam bahasa Latin disebut karakter. Ini maknanya atau artinya ya, instrument of marking, peralatan untuk mengukir. Nah, karakter itu peralatannya ya. Dalam bahasa Yunani juga disebut dengan tumak yang bermakna mengukir. Apa sih yang mau diukir? Kita ingin mengukir, menjadikan nilai-nilai kebaikan yang akan nantinya mempengaruhi dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Ya. Dalam bahasa Perancis disebutnya kerosene, yang bermakna juga mengukir. Jadi kita ingin mengukir kebaikan di dalam diri seseorang, baik diri kita, diri anak kita, agar perilakunya atau tindakan tingkah lakunya itu ya diwarnai dengan nilai-nilai kebaikan. Ya. Nah, tetapi karakter ini adalah peralatannya untuk mengukir. Sebetulnya yang mau diukir dengan peralatan si karakter ini itu apa? Ya, nah, ada satu istilah lagi yang sering kita sebut yaitu watak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, watak diartikannya adalah ya sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, atau disebut juga budi pekerti, atau disebut juga kalau bahasa Arabnya dari bahasa Arab itu tabiat, ya, atau dasarnya. Jadi watak ini sebetulnya dibawa setiap manusia sejak dalam lahir. Ini watak. Bahkan dikatakan watak itu ya pembawaan manusia dan itu dibawa secara genetik. Ya. Basicnya adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, jadi Rasulullah SAW diminta Allah untuk mengatakan atau memviralkan ya, bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi setiap orang itu sesuai pembawaannya masing-masing. Di dunia kedokteran, yang disebut pembawaan masing-masing, ini ternyata sesuai genetiknya masing-masing. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Itulah mengapa di ayat ini ya ditutup dengan maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Karena yang maha mengetahui hanyalah Allah Ta'ala ya terhadap setiap individu-individu ini. Jadi semua baik gitu ya. Sesuai dengan hari ini kita bersama ruang baik gitu. Nah sekarang, bagaimana supaya kita mengerti antara watak dan karakter? Nah, watak itu kalau kita bisa ibaratkan adalah seperti bahan dasar. Apakah dia kayu, ya besi, batu atau plastik, itu watak. Karena ini dari sananya bawaan lahirnya, ya. Kayu saja beda-beda nanti kayu seratnya, makanya kayu ada namanya jati muda, jati anom ya, atau jati tua, kayu ulin dan sebagainya. Besi juga beda-beda, ya. Batu juga beda-beda, tapi semuanya batu. Plastik juga beda-beda, ya. Nah ini watak. Kemudian ya, yang ini watak, ya, ini instrumennya, ya, dan ini membentuk karakter. Artinya gini, kita kan ingin membuat anak kita mempunyai karakter, ya, karakter muslim dan muslimah, sehingga menjadi anak soleh-soleha. Itu ibarat watak dasar ini, bahan dasar ini, mau kita bentuk meja. Karena semuanya bisa dibikin meja. Ini hasil akhir dari pembentukan karakter. Nah, alatnya kita pakai pasti beda-beda. Tapi bagaimana kita membentuk meja dan menggunakan alat kalau tidak tahu watak dasar? Itulah maka apa kita kalau mau belajar karakter harus tahu juga watak dasar. Ya. Karena kalau tidak, kita nanti salah memilih alat untuk mengukirnya.
bahan dasarnya batu, pakai alat mengukirnya plastik. Maka untuk menjadi meja seperti ini akan menempuh waktu yang sangat lama sekali. Bahkan mungkin gagal menjadi meja. Gitu. Ya, bahan dasarnya plastik, pakai peralatan batu. Bisa aja sih jadi meja, tapi penuh luka meja ini. Ya, penuh cacat-cacat di meja ini. Gitu. Karena ya peralatannya terlalu berat. Peralatannya terlalu keras karena ini peralatan untuk cocoknya di batu. Ya. Jadi sekali lagi ini bedanya watak dan karakter, berikut instrumennya. Karena memang karakter itu sendiri ya maknanya adalah instrumen untuk mengukir. Ya. Jadi kita luruskan dulu. Jadi kita ingin bentuk anak kita anak muslim muslimah yang beriman ya, bertakwa ya, dan juga bertawakal. Nah, ini yang kita bentuk karakternya. Ya. Nah. Kemudian, ya, kita bicara otak kembali. Allah menciptakan otak manusia, ada otak besar yang disebut cerebrum, ada otak kecil yang disebut cerebellum, ada batang otak yang disebut pons cerebri, dan ini nanti lanjut ke sumsum tulang belakang. Ya. Nah, jadi otak seperti ini, kalau dilihat dari atas seperti ini, ya, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Di dalamnya ada yang disebut neuron seperti ini. Ya, jumlahnya 100 miliar neuron. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang otak, nanti ada kita belajar namanya sel otak. Ya, nah ini saya tambahkan dulu sedikit ya. Jadi ini namanya sel otak, jumlahnya 100 miliar neuron. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi di otak ini ada 100 miliar komputer. Ada kalimat yang tercanggih di zamannya. Itulah mengapa Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena ditemukan oleh para ahli, otak semakin muda generasi semakin canggih otaknya. Ya. Kayak misalnya saya tadi dibacakan mungkin oleh Mbak Dian ya, tadi CV saya mungkin Mbak Dian yang bacakan ya selaku moderator. Saya lahir tahun 68, saya generasi X, punya 100 miliar. Mbak Dian tuh masih lebih muda banget dari saya tuh. Mbak Dian tuh lahir tahun berapa Mbak Dian? Muda sekali ya, kayak anakku itu. 99 Bunda. Oh, Masya Allah, 99. Oh, persis anak ketigaku, ya namanya Mas Kaku. Nah, punya juga 100 miliar neuron kayak gini. Tapi lebih canggih dari otaknya Bu Aisyah, punya neuronnya Mbak Dian, gitu. Canggihnya apa Bu Aisyah? Semakin canggihnya adalah penyimpanan data-datanya, penyimpanan informasinya, mengakses data, kecepatan mengakses data itu, waduh, komputer sekarang kan canggih ya, apalagi otak manusia. Ya, kalau kita melihat komputer, alat ya teknologi digital itu canggih, berarti otak manusia lebih canggih lagi. Karena otak ciptaan Allah dan komputer-komputer ini kan karya dari otak manusia, ya. Jadi kita harus paham ini bahwa generasi-generasi berikutnya adalah lebih canggih dari kita, lebih cerdas. Kalau otak zaman dulu ya otaknya saya mungkin lebih tangguh, lebih bandel namanya ya. Itulah makanya teknologi zaman dulu lebih bandel. Teknologi zaman dulu itu nggak rapuh. Dia lebih jatuh berkali-kali ya tidak langsung rusak gitu. Itu kalau zaman dulu, termasuk otak zaman dulu ya. Kalau sekarang lebih canggih, lebih sophisticated, lebih mudah diakses dan lebih gampang dibawa, hanya lebih sensitif. Sama otaknya anak-anaknya juga begitu ya. Berarti ada kekuatan dan kelemahannya juga, tetapi kalau dibilang canggih lebih canggih yang sekarang ya. Apa yang terjadi sih di dalam otak ini terhadap neuron-neuron ini? Akan terjadi sambung menyambung. Ini pernah saya ya kemukakan waktu itu. Saya ulang lagi dulu. Sambung menyambung tali-talinya ini, kabel-kabelnya ini. Waktu tersambung itulah nanti membentuk memori, membentuk ingatan di dalam otak manusia. Ya. Nah, sekarang di dalam otak kita ini ya
bagian yang nantinya kita pakai untuk isi ya tuntunan, isi ilmu, ya kemudian isi nasihat, kemudian isi kisah-kisah, ini yang bagian mana? Yang bagian merah ini. Namanya lobus frontalis. Di sini juga nanti ada memori-memori, tapi memori-memori yang positif kebanyakannya. Ya, nah, dan khusus untuk ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu ada yang paling depan lagi namanya prefrontal cortex. Disinilah nanti neuron-neuron yang ada di daerah sini sambung menyambung seperti itu. Untuk membentuk karakter, ya, membentuk kita alatnya tadi, instrumen to mark tadi, dan membentuk karakter anak kita menjadi anak muslimah, soleh-soleha, ya, beriman, bertakwa, ya, dan bertawakal. Isi otak kita ini, ya, bukan hanya anak ya, isi otak kita ini dan anak-anak dengan apa? Ya, dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Agar neuron yang terkoneksi di otak, yang bagian prefrontal ini membentuk memori prinsip-prinsip hidup. Jadi ada tuntunan di sini. Dan kita tahu ya, mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau, berarti kita harus buka Al-Quran. Itulah mengapa anak kita mau kita bentuk karakternya, perkenalkan Al-Quran dari sekarang. Ini juga mengapa Ruang Baik bersemangat terus tanpa henti-hentinya meminta kita ayah bunda sahabat baik bahu-membahu untuk ya salah satu programnya mengadakan mushaf Quran ini untuk kita bagikan kepada anak-anak kita di pelosok-pelosok ya. Kalau saya selalu dengar kabarnya dari Ruang Baik, informasi, ya Allah ya. Saya turut prihatin tapi berbahagia karena ada Ruang Baik yang mau mengupayakan menyebarkan mushaf ini ya secara merata ke pelosok-pelosok. Ya Allah, itu dalam rangka kita ingin membentuk karakternya anak-anak, ya, membentuk karakternya anak bangsa ini. Bahkan jangankan anak-anak, orang dewasa aja mungkin yang waktu kecilnya belum sempat baca Quran, ya kita ya senantiasa ikhtiar untuk belajar mengaji, mengkaji. Dan yang luar biasa, ini juga saya mungkin pernah sampaikan ya, pada saat kita mengaji dan mengkaji, bukan hanya otak saja yang terjadi sambungan-sambungan ayat ini, tapi juga jantung. Karena di jantung ini, selama ini kita tahu jantung pemompa darah ya, tapi sejak tahun 91, penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, ditemukan juga di sini ada neuron, jumlahnya 40.000. Ini juga pada saat kita belajar sesuatu, akan terjadi sambungan-sambungan di jantung bagian serambi dan di belakang ventricle atau belakang bilik. Itulah mengapa para ilmuwan dan ulama mengatakan ya kalau kolbu itu adalah jantung organ. Ya. Bahkan saya juga selalu sampaikan para ulama khususnya Imam Al-Ghazali ya pernah mengatakan itu dalam bukunya bahwa kolbu itu adalah organ yang di dada cenderung ke kiri dan di dalamnya ada darah hitam sekali. Berarti itu adalah organnya jantung. Ya. Adapun kolbu diartikan hati pada saat waktu dulu itu dikarenakan vocabulary Indonesia masih sangat kurang saat itu. Jadi kadang kita bilang kolbu itu hati, tapi yang dipegang jantung, it's okay karena itu sudah menjadi satu kebudayaan juga yang lama turun-temurun ya tidak apa-apa. Tapi organnya adalah jantung. Ya. Nah, dikatakan bahwa di titik kolbu kita ini ada suara Tuhan. Ini juga ditemukan di tahun 1998 di Institute of Hormat bahwa memang di jantung manusia itu ada patron atau pola Al-Quran atau sambungan tipis tentang Al-Quran. Maka sambungan ini yang tipis ini harus diperkuat ya, perbesar lagi, dipertebal lagi dengan mengaji dan mengkaji. Agar sambungan tipis itu jadi tebal. Ya. Dan jangan sampai sebelum ya sambungan Quran itu menebal, ada pelajaran lain yang kontradiksi dengan ajaran Al-Quran. Mungkin ya anak kita belum sempat diajarin Al-Quran, belajar sekularisme, kapitalisme,
liberalisme. Oh, itu nanti ya terlalu sering belajar hal-hal yang kontradiksi dengan Al-Quran, tersambung neuronnya, sehingga sambungan patronnya Al-Quran tertutup. Itu yang bahaya. Ya. Jadi ini luar biasanya pada saat kita mengaji dan mengkaji, terjadi sambungan di otak, terutama prefrontal, dan juga terjadi sambungan di kolbu. Kerjasama antara kolbu dan akal inilah yang nanti insya Allah saling ya memberitahu, terutama kolbu. Kolbu sering memberitahu akal, karena akal ini suka iseng, karena ada si otak emosi yang selalu yang mengganggu analisa akal. Tapi kolbu itu karena nggak ada emosinya, nggak ada otak emosinya, dia selalu bicara, jangan begitu akal, harusnya kamu begini. Itu kalau kita mengaji dan mengkaji. Kolbunya jadi baik, makanya ada suara kolbu. Itulah Rasulullah SAW bersabda, apabila mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Apabila mudghah ini buruk, buruk pula seluruh tubuh. Inilah makanya mengapa sejak kecil anak-anak perkenalkan Al-Quran dengan segala macam cara. Sekarang metodologi banyak, tidak lagi seserem dulu. Dulu kalau kita baca Quran dipecut, itu makanya serem, makanya anak-anak trauma. Sekarang alhamdulillah berbagai macam jenis Al-Quran, warna-warninya, ya, aduh, dan cara-caranya, metodologinya, aduh saya tuh sampai sekarang kagum sekali dengan temuan-temuan metode yang bisa cepat anak-anak baca Quran, bahkan cepat menghafalnya. Allahu Akbar. Ini pentingnya. Itulah saya terima kasih sekali pada Ruang Baik ya. Ada satu programnya yang betul-betul membagikan mushaf Quran ini ke penjuru dunia, ke desa-desa, ya, penjuru Indonesia, insya Allah penjuru dunia nanti, masya Allah, ya. Nah. Berikutnya adalah karena kita membentuk karakter di sini dengan mengaji mengkaji, namun kita juga harus tahu tadi bahwa ada bawaan lahir namanya watak. Karena kita perlu tahu watak seseorang agar waktu pendekatan kita mengenalkan Al-Quran ini, kalau kita tahu watak ananda kita, jauh lebih mudah. Ya. Karena watak ada di daerah sekitar sini nih, ya, di lobus parietalis sini dia watak. Bahkan ada bersama watak sini juga ada bakat, ya, ada bakat di situ. Ya. Nah, ini harus kita tahu juga bakatnya anak-anak. Hanya nanti bakat ada kajian khusus sendiri ya, karena itu ada cara juga untuk mendeteksi bakat seseorang. Ya, hari ini kita akan perdalam lagi tentang wataknya. Apa sih wataknya anak kita? Yang jenis mana sih watak itu? Ya, ingat semua yang ada di otak atau tubuh manusia ini ciptaan Allah. Adapun ilmuwan yang menemukan itu hanyalah karena dia meriset saja, mau observasi dan kemudian membuat kesimpulan bagaimana cara kerja otak ini. Bagaimana cara kerja kolbu, bagaimana cara kerja tubuh manusia. Tapi semuanya itu sunnatullah. Ya. Adapun nanti ilmuwan-ilmuwan yang menemukan dan menamakan pakai bahasa-bahasa Latin dan sebagainya, itu hanya penamaan saja karena pertama kali yang menemukan bangsa mereka. Ya. Dan kita beruntung sebetulnya umat Islam, apalagi umat Islam di Indonesia beruntung. Kenapa? Karena penelitian itu mahal, lama, dan caranya itu harus cara internasional. Jadi kita beruntung, kita tahu persis bagaimana akhirnya cara kerjanya, maka insya Allah keimanan kita akan bertambah karena kita tambah mengenal diri kita dan insya Allah tambah mengenal ya Sang Maha Pencipta diri kita. Ya. Dari otak ke badan ada namanya nervous system atau sistem saraf yang kerjanya kayak kabel listrik. Dia bawa pesan. Bawa pesan apa? Bawa pesan yang ada di otak. Baik pesan watak, pesan bakat, dan pesan ilmu yang di akal tadi. Jadi prefrontal cortex lah itu akal. Ya. Kita sudah bantu masukkan tadi Al-Quran pelan-pelan ke otaknya anak-anak. Kemudian kita nanti berikut ini belajar watak, satu saat nanti belajar bakat. Maka ya itu akan berinteraksi di otaknya anak kita, dia jalan ke badan. Karena sistem saraf kayak kabel listrik ini membawa pesan, maka badan ini akan melakukan seperti apa yang ada di otak. Seperti watak yang dibawa sejak lahir, ditambah tadi
kita ukir dia dengan ajaran-ajaran ad-dinul Islam. Paham sampai sini ya, sehingga nanti dia membentuk tingkah laku atau perangai atau perilaku. Ya. Jadi ini sistem saraf, kerjanya kayak kabel listrik, ya. Apa yang ada di otak dia jalan. Nah, selain itu, apa yang dilihat itu juga akan jalan pesannya. Apa yang didengar akan jalan pesannya, dia akan terekam di otak dan otak juga memerintahkan agar jalan pesannya sehingga membentuk perangai. Apa yang diucapkan juga begitu, apa yang dihidu juga begitu, apa yang dirasakan di permukaan kulit juga begitu, apa yang dilakukan oleh tangan dan kaki juga pesannya jalan di sistem saraf ini. Ya, nah, untuk itu pada saat anak-anak kita ini masih kecil dan juga bahkan sampai dewasa sebetulnya, dia akan sering melihat orang tuanya, ayah bundanya, bapak ibu gurunya, kakek neneknya, orang di sekitarnya. Ya. Maka ya kita adalah atau orang tua, ayah bunda adalah panutan teladan dari anak kita karena dia melihat setiap hari. Tentu uswatul hasanah kita, ya panutan teladan kita yang utama adalah Rasulullah SAW, ya beserta keluarga dan para sahabat. Dan untuk anak kita kenal Rasulullah SAW, maka kita perlu ya membacakan kisahnya Rasulullah SAW dan juga kisah para nabi yang lain, para rasul yang lain agar nanti otak yang di depan ini terisi kisah-kisah itu sehingga nanti juga mewarnai ya perangai anak kita. Namun apa yang dilihat jelas mata, telinga, kemudian sentuhan badan ini itu juga akan masuk. Ya. Jadi betul-betul tetap harus ada panutan. Ini terekam nanti di otaknya anak-anak dan nanti akan membentuk ya perangai juga gitu. Karena apa yang ditangkap oleh anak-anak itulah ya informasi yang paling gampang direkamnya gitu, dilihat, didengar, dirasakan ya. Sekarang kita belajar watak. Watak ini ya ada di daerah parietalis. Pesannya juga jalan di otak lewat sistem saraf ke seluruh tubuh sehingga sebetulnya watak yang ada di otak kita masing-masing baik diri kita, pasangan hidup, anak-anak, sahabat, orang tua, nanti akan membentuk perangai, membentuk juga cara berpikir, membentuk juga cara perasaan, membentuk juga cara berjalan, duduk, cara memilih baju, ya, bahkan membentuk juga garis-garis mata, sudut-sudut. Jadi watak tuh begitu. Dan watak itu genetik, ada di kromosom. Sama seperti ya diturunkannya misalnya bentuk mata, bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk kulit, bentuk rambut dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat anak kita, kok dia kayak gini ya? Coba cek dulu. Ini wataknya siapa? Turunan siapa nih? Ayahnya atau ibunya? Ya. Atau mungkin kakek neneknya, atau mungkin canggahnya. Karena di dalam tubuh manusia ini termasuk watak, itu genetiknya itu bukan hanya dari bapak ibu kita, tetapi leluhur kita sampai 7 ke atas. Ya. Oke. Nah, sekarang watak terbagi 3 besar, introvert, ekstrovert, dan ambivert. Ambivert ini separuh-separuh. Separuh ekstrovert, separuh introvert. Ya. Kita cek dulu ya. Nanti Mbak Dian cek juga ya wataknya apa, karena Mbak Dian moderator, jadi Mbak Dian jadi contoh, boleh? Ya, nanti harus ada contoh nih ya. Mungkin mic-nya Mbak Dian dinyalakan supaya saya bisa interaksi supaya nggak sunyi di antara 252 orang. Ya, bersedia ya Mbak Dian ya? Ya, siap ya. Baik, sekarang. Ciri-ciri orang introvert itu adalah lebih memilih ada di tempat sepi. Nah, ya. Kalau boleh pilih ya, aduh, saya di rumah aja deh. Nah, itu biasanya orang introvert ya. Saya ada di rumah aja. Aduh, saya males banget jalan. Aduh, saya males banget ketemu orang. Aduh, gitu. Itu introvert biasanya kayak gitu, lebih memilih tempat sepi. Ya, itu ciri khas orang introvert. Nah, kalau ekstrovert apa? Ciri khasnya gini.
lebih semangat ketemu orang, terutama orang baru, itu ekstrovert. Ya, ada nggak ayah bunda yang seperti ini? Mana? Yang ini kah atau yang ini? Atau yang ambivert? Ambivert ini tergantung sikon. Hari ini lagi pengen di rumah aja, besok kepengen ketemu orang baru, besoknya lagi pengen di rumah aja. Ya, kalau ekstrovert ini hampir setiap hari mau ketemu orang baru, semangat ketemu orang baru. Ya, nah coba Mbak Dian coba ingat-ingat sejak kecil sampai sekarang yang mana nih? Ya, nah, kita tambah lagi ya. Introvert lebih produktif di tempat tertutup. Orang-orang introvert ini pada saatnya kemarin lockdown atau ya belajarnya lewat daring atau sendiri itu lebih produktif. Atau di rumah ibu-ibu yang introvert itu lebih produktif, banyak yang bisa dikerjain. Kalau ekstrovert ya lebih produktif di tempat terbuka, maka dia selalu mau keluar karena senang bekerja di luar, tapi senang ketemu orang, terutama orang baru. Ada lagi ambivert, karena dia separuh ekstrovert, separuh introvert, maka ambivert bisa keduanya, di tempat tertutup bisa produktif, di tempat terbuka juga bisa produktif. Ini ambivert. Sekarang Mbak Dian kira-kira yang mana nih? Introvert, ekstrovert, ambivert, yang mana? Kayaknya yang ambi deh, Bunda. Ambi ya? Iya. Soalnya tergantung sikon. Tergantung sikon ya? Oke. Ya. Ya, kita tambah lagi ya. Apa betul-betul ambivert ya. Nah, introvert, ekstrovert, ambivert ya. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi orang introvert itu malah semakin sendiri makin sehat ya. Kalau ekstrovert, terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Orang ekstrovert sakit, dikurung kayak, makanya orang ekstrovert kena COVID itu tambah sakit. Karena apa? Karena dia nggak bisa rame-rame. Iya. Untungnya sekarang ada ya alat komunikasi, makanya orang ekstrovert yang kena COVID itu tetap aja handphone di tangannya, chatting sama temennya, karena dia butuh energi rame-rame. Kalau introvert sakit di kamar nggak pegang HP, bisa dia. Ekstrovert nggak bisa gitu. Nah kalau ambivert tergantung situasi dan kondisi. Hari ini pengen nggak pegang HP, besoknya baru pegang, besoknya lagi males gitu, itu ambivert. Ya. Kemudian introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Makanya waktu belajar daring, ya kalau ada banyak orang bilang, aduh daring ini nggak enak. Oh, belum tentu. Buat anak-anak introvert senang belajar daring sendiri di kamarnya. Bahkan nilainya naik. Ya. Kalau ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Karena mau rame nih. Kalau ambivert bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Kan gitu ambivert. Introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Dia pikirin dulu, baru ngomong. Kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan langsung. Ya, jadi nggak dipikirin, apa yang dipikirkan muncul langsung. Makanya ada istilahnya spontan ekstrovert ini. Ya. Kalau ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa lebih banyak bicara, tergantung lagi situasi kondisi. Ya. Dan ingat ya, semua watak itu baik, nggak ada yang jelek, semua baik karena karunia dari Allah. Ya. Introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos istilahnya. Ambivert akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu dan akan lebih diam pada situasi tertentu. Ya. Sekarang Mbak Dian, betulkah Mbak Dian ambivert? Merasa betul gitu? Merasa betul. Iya, Iya. Iya. Oke. Ambivert. Sekarang kita lebih dalam lagi ya, belajar watak ya. Karena introvert, ambivert, dan ekstrovert masih bisa dipecah-pecahkan ini. Ya. Nah, sekarang, tapi sebelumnya saya mau kasih lihat posisi di mana sih watak bawaan dan bakat itu. Tadi kan otak terbagi dua ya, otak besar, otak kecil. Ini otak besar, ini otak kecil. Kemudian masing-masing terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Nanti masing-masing belahan dibagi 4 yang otak besarnya. Ini makanya warnanya merah, kuning, hijau, biru. Ya, ini mungkin nggak usah dihafal istilahnya, tetapi harus tahu bahwa setiap belahan dibagi 4, kanan, kiri. Ya. Nanti belahan yang warna kuning ini kita sebut parietalis, baik kanan dan kiri, di situ ada watak bawaan. Di sini nih, program ini, neuron ini ada watak bawaan dan bakat di sini. Ya. Tempat yang membentuk karakter di mana Bu Aisyah ini di sini.
Inilah nanti membentuk karakter nih, pembelajaran di sini. Di sinilah kita belajar di sini. Ya, jadi nanti nih di sini nih ya, belajar tuntunan hidup masuk di sini. Jadi neuron-neuron ini sambungan otaknya waktu belajar tuntunan hidup dia tersambung-sambung membentuk memori tuntunan hidup. Belajar ilmu pengetahuan, belajar nasihat, ya dinasehati di sini masuk. Kemudian mendapati informasi-informasi, diajarkan kisah-kisah para rasul, para nabi, kisahnya Rasulullah SAW, itu masuknya di sini. Inilah namanya membentuk karakter. Sementara watak di sini. Ini karakter ini mengukir watak. Ya, mengukir watak. Ini yang harus kita mengerti atau harus kita pahami, ya. Nah, tadi kita sudah sepakat untuk membentuk karakter, maka kita mengaji dan mengkaji. Ya, kita ya belajar juga hadis. Belajar juga apa kesepakatan para ulama. Orang tua menasehati masuk di sini. Ya, budaya menasehati masuk di sini. Lingkungan masuk di sini. Tapi watak bawaan ada di sini. Ini berinteraksi. Hari ini kita belajar apa sih jenis wataknya diri kita dulu, supaya kita bisa mendeteksi watak pasangan hidup dan juga watak anak-anak kita. Sepakat ya? Nah, ini yang tadi kita pelajari, watak bagaikan bahan dasar, karakter ini bagaikan gergajinya dan membentuk apa sih maunya kita. Oke ya? Nah, di watak bawaan juga Allah kasih program namanya kekuatan dan kelemahan. Jadi sudah ada di otak kita kekuatan kelemahan yang Allah berikan. Ini riset tentang watak itu sudah sangat lama. Sejak zaman Hippocrates, 300 tahun sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, ya, Hippocrates sudah diberi petunjuk oleh Allah juga karena mungkin dia berniat untuk meneliti tentang manusia. Allah kasih juga petunjuk. Ini loh, begini caranya begini. Maka Hippocrates sudah bilang bahwa ya manusia itu kayaknya beda-beda tapi bisa dibagi 4 besar katanya. Dan kemudian dikaitkan dengan emosi, maka disebutnya temperamen dulu waktu itu. Ya, nah sekarang yang kita mau deteksi yang ini nih. Dan setiap orang ada 2 jenis wataknya. Karena satu turunan ayah, satu turunan ibu. Cuma nanti ada yang dominan, ada yang kombinasi. Atau nanti ada yang dua-duanya dominan. Nah sekarang kita mau deteksi. Ya. Mbak Dian juga sebagai moderator, kita deteksi juga ya. Apa yang tadi beliau sudah pilih bahwa saya ambivert. Nah benarkah itu ambivert? Nanti kita lihat ya. Caranya gimana untuk tahu watak bawaan? Sebetulnya ya kuliah watak atau ini adalah pembelajaran watak ranahnya teman-teman psikolog atau ilmu psikologi. Namun karena pentingnya orang umum belajar watak, maka ada beberapa pelajaran watak yang mungkin belum detailnya itu dibolehkan kayak kita belajar. Ya, apalagi ayah bunda baik harus belajar. Ya. Caranya bagaimana? Tes watak di teman-teman psikolog. Hanya hari ini kita belajar cara cepat saja. Memang akuratnya cara cepat itu paling 80%, 85%. Nanti kalau ada yang ragu silakan hubungi psikolog. Ya. Di tim kami juga ada psikolog, silakan juga menghubungi. Gitu, ya. Nah, caranya gimana? Ada tes yang saya sebut kuis cepat watak. Nih, misalnya gini. Ya Mbak Dian, waktu SD nih, misalnya Mbak Dian waktu ini sekarang SD ya, kemudian kepala sekolah minta di SD-nya Mbak Dian membuat pentas teater. SD ya, bukan sekarang ya Mbak. Mbak Dian sekarang umur berapa? Udah kuliah kan? Iya, 23 Bunda. Nah, kan udah kuliah ya. Sekarang bayangin Mbak Dian SD. Jadi cara berpikirnya waktu SD. Kemudian gurunya atau kepala sekolah akan membuat pentas teater. Mbak Dian pilih, ada 4 peran yang saya akan berikan pada Mbak Dian. Ya, pilih pilihan pertama dan pilihan kedua. Ya, apakah mau menjadi penonton, penulis skenario, sutradara atau pemainnya, artis-aktor yang tanpa latihan, ini langsung main. Yang mana? Lebih senang mana? Pilih 2 di antara 4 ini. Pilih cepat. Yuk, 1, 2, 3, pilih.
Pilih artis atau aktor. Pilihan pertama. Pilihan kedua? Pilihan kedua jadi penonton. Oke. Jadi pemain dan penonton ya. Iya. Sip kalau gitu. Nah sekarang ayah bunda baik juga. Ayo 4 ini pilih coba. Pilih 2 secara cepat ya. Dan ingat waktu SD ya, bukan usia sekarang. Karena kenapa kalau milihnya usia sekarang biasanya dipengaruhi pembelajaran. Ya, karena udah banyak belajar. Watak ini kan bawaan lahir, jadi lebih enak kita deteksinya sewaktu umur lebih muda lagi. Kita katakanlah SD ya. Karena kalau mungkin TK bingung, penonton apa sih, penulis skenario apa sih, sutradara. Ya, boleh ya, ayah bunda sahabat baik, ya silakan pilih. Pilih 2 dari 4 ini. Kalau sudah kita akan bahas. Ya, nggak usah dipikir-pikir panjang, langsung aja. Saya mau ini, gitu. Ya. Kalaupun nanti keliru, itu bukan salah wataknya, tapi ini ya namanya kuis cepat watak. Memang akuratnya 80% sampai 85%. Kalau nanti akurat yang lebih akurat 90% sampai 95%, itu nanti ya datang ke psikolog ya. Karena alat tesnya lebih lama lagi, ya lebih panjang. Nah, baik, sekarang. Tadi Mbak Dian pilih penonton ya, Mbak Dian ya? Ya. Nah, dan pemain. Nah, sekarang. Penonton itu sering dinamakan watak itu pragmatis. Hasratnya damai dan pengamat. Jadi orang yang pilih penonton orangnya damai, nggak mau konflik. Betul Mbak Dian? Betul, Bunda. Ya, nggak mau ribet lah pokoknya. Ya, betul. Mengamati. Betul? Betul. Sebagai pengamat gitu ya. Nah, dari kecil, watak nih bisa dideteksi dari kecil. Apalagi yang sudah belajar watak dan sudah agak lama belajar watak, nanti lihat anak baru bayi lahir, katakanlah sebulan deh ya. Kalau udah lebih mahir lagi, baru lahir dia udah bisa deteksi. Karena itu watak itu dari dalam rahim sudah dibentuk oleh Allah. Nah, biasanya wajahnya orang damai kayak gini. Ya, pokoknya damai aja. Nggak banyak rewel, nggak rewel orang damai dari kecil nggak rewel, nggak banyak cincong kata ibunya. Bahkan ya jarang nangis, lebih senang istirahat. Orang damai itu gitu, ya. Makanya kalau ada tetangga, Bu, ada bayinya ya, kok jarang nangis? Nah, itu biasanya bayinya bayi orang damai, karena dia bajunya basah aja dia peace aja, peace, damai, tenang. Dan biasanya orang pragmatis, orang damai nggak suka membantah, pokoknya ikut aja. Nah, saking nggak suka membantahnya jadi capek sendiri. Makanya kadang-kadang cepat ngantuk. Betul nggak Mbak Dian sering kayak gini, cepat ngantuk. Ya. Nah, kadang-kadang ada bayinya waktu sekali-sekali gitu tuh, belum selesai makan, dia tidur. Dan ciri khas berikutnya, apa-apa terserah. Terserah Bunda, terserah Umi. Rasa gitu nggak Mbak Dian? Selalu ngomongnya terserah. Iya, betul ya? Terserahnya. Kebanyakan terserahnya ya. Terserah gitu ya. Nah, jadi teman-temannya suka gemes. Jangan terserah dong, ayo milih gitu ya. Ya, nah sekarang tadi saya udah bilang setiap watak itu ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan orang pragmatis itu ya, damai, tenang. Sebentar ya, ini kenapa dia typo kayak gini ya. Damai, tenang, terus diplomatis, ya, kemudian praktis, dapat diandalkan, ya itu orang-orang damai itu. Sebentar saya betulin dulu. Benar nggak Mbak Dian rasanya orangnya selalu mau cari kedamaian? Rasa gitu nggak Mbak Dian? Iya, benar, betul. Pengennya tenang. Ya, terus diplomatis, nggak bisa belak-belakan. Ya kan? Terus mau yang praktis, terus dapat diandalkan karena ya menyenangi pekerjaan yang monoton. Dan juga humoris, walaupun kadang garing, karena orang pragmatis gitu ya. Nah, ini kekuatan orang pragmatis. Mbak Dian terasa nggak sering dimintain saran oleh teman-teman atau teman-teman sering curhat sama Mbak Dian? Iya, sering Bunda. Ya,
Karena orang pragmatis ini orang yang tenang, damai, dan senang banget orang tumpahkan segalanya kepada Mbak Dian. Jadi tempatnya curhat. Tapi pas Mbak Dian mau curhat, bingung sama siapa mau curhat. Iya, Iya betul. kan? Dan orang pragmatis sih senang nolong orang. Tapi pas dia mau minta tolong, bingung minta tolong sama siapa karena dia nggak enakan minta tolong. Iya, betul. Betul ya. Nah, kemudian orang pragmatis juga ada kelemahannya, ya. Nah, sekarang kita deteksi ya. Kelemahan dari pragmatis ini memang sudah ada di dalam otak kita ya, dan perlu kita tahu supaya apa? Supaya kita bisa mengatasinya. Ya. Nah, kelemahan orang pragmatis suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, motivasi rendah karena itu tadi kadang udahlah gini aja juga enak gitu ya. Terkesan penakut. Mana yang dari kelemahan ini Mbak Dian mana yang paling sering terasa? Terkesan penakut, Bunda. Iya, paling sering terasa itu ya. Iya. Karena tadi ya mau damai dan tenang ya. Iya. Jadi kalau Mbak Dian ini kalau diajak tawuran dia nggak mau, nggak usah lah gue pulang. Aku mau pulang gitu ya. Terasa juga menunda-nunda nggak? Ntar aja, nanti besok enakan besok lah, enakan gitu. Ya, ini biasanya tipe orang pragmatis ada ciri khas juga. Pokoknya nih paling sering ada ciri khasnya ini, ya ini. Nah, nanti masing-masing orang ada yang merasa juga termasuk orang pragmatis. Kalau saya yang paling terasa ini suka menunda-nunda nih. Dulu ya waktu belum belajar ya. Nah, sekarang udah belajar, maka setiap mau ada kerjaan ya saya selalu bilang dalam diri saya, kerjakan sekarang, Aisyah kerjakan sekarang. Itu caranya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Dan namanya self affirmation, ya, self motivasi. Ayo Aisyah, bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, saya selesaikan sekarang, saya selesaikan gitu. Ya, kalau tidak tegas ya Aisyah, saya tegas, gitu. Ya, cara-caranya kan gitu. Oke? Nah, moto orang pragmatis satu, saya suka belajar dengan mudah. Kemudian tolong jelaskan perlahan-lahan, please bantu saya untuk lebih paham. Saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain. Terasa begini nggak Mbak Dian? Karena Mbak Dian Ya, orang pragmatis. betul, Ya? Betul ya. Pokoknya cari cara yang mudah. Kalau ngejelasin pelan-pelan atau yang jelasinnya gitu ya. Dan selalu ingin bantu dan menyenangkan orang lain. Inilah orang pragmatis. Ya, ini kebaikan-kebaikan orang pragmatis harus kita tahu. Jadi diri kita tahu, oh ini Allah kasih, ya Allah kasih kebaikan-kebaikan pada diriku yang ini, maka itu yang akan di-upgrade. Ya, nah buat ayah bunda yang punya anak wataknya pragmatis yang dominan ya, ini bisa saya berikan tips untuk orang tua. Satu, ajari untuk memiliki tujuan dan target. Karena mereka sering bilang terserah. Jadi kalau anak pragmatis bilang terserah, ajarin. Ya, kadang-kadang kakak mau makan ayam atau daging, terserah bunda. Ayo, mau ayam atau daging? Ayo pilih, nggak ada menu terserah, nggak ada. Pilih. Ayam aja deh. Nah itu namanya mengajari memiliki tujuan dan target. Mulai dari makanan gitu. Ya, kakak kita mau pergi, mau pakai baju merah atau biru, terserah bunda. Ayo, kamu yang pakai, kamu lagi senang pakai baju apa? Diajarin kayak gitu mulai dari itu. Ya, nah nanti Mbak dia juga kalau udah menikah, punya anak pasti ada yang salah satunya wataknya pragmatis. Ajarin kayak gitu ya. Nah, ya, kemudian ajari untuk bergerak lebih cepat karena orang pragmatis ini santai, woles, tenang, peace, damai. Ayo nak dipercepat dikit nak, ayo nak, Bu Isa gitu. Bu Isa kan anaknya 5 nih. Yang pragmatis tuh ada 2 tuh, anak ketiga dan keempat. Ayo Mas Kakung, Mas Jaler percepat sedikit nak, ayo nak, ayo gitu ya. Dia belajar untuk itu. Kemudian ajari untuk mengerjakan sesuatu yang lebih banyak. Karena orang pragmatis kan memang jago tuh kalau pekerjaan yang sudah terbiasa oleh dia, dijago banget itu. Tapi ajarin juga kalau udah jago di pekerjaan itu, ya tambahin pekerjaan baru yang ada tantangan baru gitu. Tapi pelan-pelan ngajarinnya. Ya, tidak bisa cepat-cepat. Kalau belum mahir yang satu, disuruh lagi yang satu, biasanya nggak mau dia orang damai. Kemudian ajari untuk menangani masalahnya sendiri.
memang orang pragmatis kayak Mbak Dian sering diminta tolong sama orang, ya nggak Mbak Dian? Sering orang curhat, cuman pas kena masalahnya sendiri karena bingung mau curhat sama siapa, bingung nanganinnya. Terasa gitu nggak Mbak Dian? Iya, kerasa Bunda. Iya, karena biasanya orang curhatin sama kita, kita juga bingung mau curhat sama siapa. Akhirnya apa? Dibawa tidur. Ya, terasa gitu ya. Karena Ya, memang orang pragmatis ini memang butuh istirahat lebih banyak atau butuh tidur lebih banyak. Karena energinya habis untuk bantuin orang. orang lain. Energinya habis untuk bantu dirinya untuk nggak marah, alamnya low bad. Maka ya mudah sekali untuk istirahat. Jalan naik mobil, ya paling senang tuh dia tuh. Pasti tidur di mobil. Biasanya orang pragmatis. Ya. Nah, ini untuk pragmatis. Berikutnya, ya mungkin ada ayah bunda baik, ya sahabat baik, ayah bunda sahabat baik yang memilih ini misalnya penulis skenario. Biasanya penulis skenario ini diistilahkan melankolis, hasratnya sempurna, ya. Kemudian ciri khasnya pemikir, ya. Ini orang penulis skenario atau orang melankolis kayak gini, dia punya ciri khas, ya. Dari kecil pun anak melankolis ketahuan ayah bunda sahabat baik. Tuh, wajahnya aja mikir. Dari kecil mikir. Ya. Apa gitu ya, kenapa mukanya aja mikir. Ya. Gedean sedikit itu tadi, pemalu lah. Terus selalu sama bunda aja. Aku bunda aja. Ayo nak. Terus suka ngumpet di belakang bundanya. Ah, itu orang melankolis. Itu bukan apa-apa, karena dia pemikir. Jadi setiap ketemu orang baru dia mikir, ini orang baik apa enggak, mau ngapain dia, kenapa dia begini, itu mikir, makanya selalu ngumpet di belakang bundanya gitu. Mereka yang begini ya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu watak anak itu bisa juga diketahui lewat apa coba. Kalau sejak kecil anak ya mau sikat gigi itu ketahuan. Anak melankolis itu mencet pasta giginya dari bawah. Anak melankolis. Anak pragmatis kadang bawah kadang atas. Ya, nanti yang artisnya tuh yang di atas tuh. Ya, tapi anak melankolis sejati, ayah bunda sahabat baik yang tadi misalnya memilih penulis skenario, coba deh, apa betul dari kecil sampai sekarang ya, kalau betul coba di ya kasih tanda, mungkin kasih jempol gitu ya. Yang pilihnya tadi penulis skenario dari dulu sampai sekarang pencet odol dari bawah rapi kayak gini. Ada siapa yang kayak gitu? Ya, ada. Oke. Nah, terus ya nih kayak gitu ya, dari bawah dia selalu pencet odol. Bahkan kalau ada yang pinjem odolnya pencet dari tengah, dia rapiin lagi. Rapiin dari bawah. Ya. Iya, rapiin dari bawah kayak gitu. Iya. Ya. Bahkan sampai digulung. Sampai digulung itu, sampai habis pasta giginya tuh ya. Supaya sempurna habisnya, dia sampai habis gitu ya. Nah, nih ada yang begini pakai kayak gini nih. Saking mau sempurna karena tadi hasratnya sempurna. Ya, lihat nih kayak gini nih ya. Terus lihat nih. Ya, wow, bahkan ada alatnya sekarang, hemat sampai tetes terakhir. Ada alatnya nih. Ya, Masya Allah. Bahkan digunting. Aduh, ada tuh yang digunting nih. Siapa teman-teman? Ya, ayah bunda sahabat baik yang begini digunting ya. Iya, Bu Aisyah itu bukannya pelit, bukan pelit. Karena tadi melankolis hasratnya sempurna, makanya sempurna habisnya. Jadi digunting sampai dalam. Ya, Masya Allah. Kalau watak lain, terutama yang ekstrovert, memencet pasta gigi dari tengah atau dari atas. Jadi kalau anak kita kecil aja, waktu masih kecil ya, dia mulai bisa sikat gigi, kasih aja pasta gigi. Saya waktu anak 5 mau tahu wataknya dari kecil, waktu dia mulai sikat gigi, saya kasih pasta gigi. Anak pertama tengah, anak kedua tengah, anak ketiga dari bawah. Walaupun ibunya satu sama. Walaupun ibunya nggak ngajarin. Itu yang ngajarin tuntunan watak di otaknya. Ya. Nah, kemudian melankolis. Kekuatannya apa melankolis? Dia selalu hasrat sempurna, analitis. Kenapa begini, kenapa begitu, gitu ya. Tekun, teratur, mendalam, detail, rapi dan berbakat. Orang melankolis itu berbakat. Artinya
bakatnya itu memang punya ciri khas. Ada yang punya kecerdasan musikalis, makanya bakatnya musikalis gitu ya. Ada punya kecerdasan visual spasial, makanya dia bisa melukis, ya memahat dan sebagainya. Ya, ada kecerdasan intrapersonalnya yang dominan, makanya dia sering menjadi penulis dan sebagainya kayak gitu. Ya, dan maunya rapi dan mendalam. Selalu otaknya nanya kenapa begitu. Udah dijelasin tetap kenapa. Dan mau teratur. Ya, nah kelemahannya apa? Melankolis. Ya, satu takut salah karena mau sempurna. Kurang bersosialisasi. Orang melankolis temennya nggak banyak, tapi sahabat baik banget. Ya, karena dia nggak mudah banyak teman, karena dia selalu hati-hati, ya, dan mudah curiga memang. Karena nanya otaknya ini siapa, mau ngapain dia, mau ngapain ya. Terus punya kelemahan membuang waktu karena terlalu detail, mendalam. Makanya anak-anak melankolis kalau mau beli mainan lama tuh, bolak-balik pertimbangkan mana baik, mana baik. Atau ibu-ibu yang melankolis mau beli baju itu lama tuh. Dia nggak mau kalau ada benangnya ya terbuka atau kancing bajunya jatuh atau apa gitu ya. Iya, makanya lama kalau orang melankolis belanja ya. Kemudian karena apa-apa dipikirin, maka kalau dia ada yang sakiti hatinya, dia selalu ingat. Itulah orang bilang pendendam. Ya, selalu ingat. Dan melankolis jangan salah, dia orang yang terlalu perasa. Ya, karena saking baiknya juga, karena saking sempurnanya, saking baiknya, semua orang dia pikirin. Makanya terlalu perasa ini. Ini kelemahan dari melankolis. Perlu kita tahu agar bisa mengatasi ini. Misalnya takut salah, mengatasi takut salah. Maka orang melankolis, ya, setiap ada muncul takut salah, di sini kita ya setelah istighfar pakai self healing juga. Misalnya kalau saya melankolis, ya ayo Aisyah, nggak semuanya harus sempurna. Itu kamu udah bikin yang bagus. Ayo maju, ayo jalan, ayo teruskan. Nah gitu. Setelah kita istighfar, minta pertolongan Allah, kita ngomong sama diri kita. Ya, ayo Aisyah, ya hindari terlalu curiga sama orang lain. Ya, coba lihat baiknya. Ada nggak lihat baikannya dia? Nah gitu. Kalau pendendam ini, ya supaya nggak pendendam, ayo Aisyah maafkan salah orang lain. Jangan kamu pikirin terus. Ayo maafkan. Orang melankolis suka bilang begini sama saya, Bu Aisyah, saya sudah maafkan tapi tidak bisa melupakan. Memang nggak bisa melupakan. Memaafkan iya. Setiap ingat masalahnya atau kejadiannya segera istighfar. Itu namanya memaafkan. Tapi memang nggak bisa lupa. Karena kalau lupa, ya itu nanti tidak jadi pembelajaran. Cuman setiap ingat lagi tidak perlu ada gemuruh rasa emosi di situ. Ya, nah ini melankolis. Sekarang, moto watak melankolis. 1, saya suka belajar dengan cara yang benar. Pokoknya melankolis pasti nanya, ini benar nggak? Udah benar nggak? Ya. Kemudian, saya suka belajar dengan fakta dan angka. Orang-orang melankolis senang lihat fakta, senang lihat angka. Kalau nanti kita, walaupun masih kecil, kita cerita tentang satu hal pada anak melankolis, dia akan tanya, buktinya mana? Itu maksudnya fakta. Buktinya mana? Aku harus lihat bukti, kata anak melankolis. Ya, kayak gitu. Dan ada ya orang-orang yang sampai sekarang kalau bikin presentasi senang banget pakai angka, baik diagram, statistik, dan itu orang melankolis pasti senang yang begitu, ya. Kemudian apalagi saya suka mengerjakan dengan detail atau mendalam. Orang melankolis nggak mau sembarangan, ya. Selalu mau bagus, selalu mau rapi, selalu mau detail, ya. Nah, kemudian apalagi saya ingin orang berterus terang pada saya. Jadi orang melankolis nggak suka dibohongi. Ya, kalau dibohongi dia mikirin banget ya. Jangankan dibohongin, orang terus terang aja dia mikirin. Makanya, tapi lebih baik terus terang daripada saya bohongin, walaupun dua-duanya dipikirin, gitu. Ya, oke. Sekarang tips bagi orang tua yang punya anak melankolis, ya. Ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu. Karena orang melankolis itu serius banget. Dan ajari untuk lebih sedikit terbuka. Karena biasanya dia mikir terus, gak diomongin pikirannya. Ajarin untuk, apa sih yang kamu pikirin, nak? Coba diungkapkan.
Ngomongnya sedikit tentang melankolis ini, baik anak laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, kemudian juga beri pemahaman mengenai perfeksionis, bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Perfect oke, tapi bukan perfeksionis. Kalau perfeksionis itu terlalu sempurna. Ya. Dan orang-orang melankolis inilah yang berpotensi overthinking, berpotensi perfeksionis. Nah itu. Jadi ajarkan anak-anak, karena anak-anak melankolis itu nggak mau kamarnya diberantakin, atau adiknya ambil mainannya dia, atau ambil bukunya, paling nggak mau deh. Bahkan orang melankolis bukunya dipinjem temen aja, udah awas lo berantakan, balikin yang benar lo, balikin yang rapi. Biasanya melankolis gitu ya. Kalau Mbak Aulia, yang mana tadi pilihannya Mbak Aulia nih? Mbak Aulia juga MC. Ya. Tadi pilih mana tadi waktu yang pentas teater? Penonton kah, penulis skenario, sutradara, atau artis? Penonton dan artis, Bunda. Oh, penonton dan artis juga? Gitu? Oh, Iya. Iya. Pencet odol dari bawah nggak? Enggak. Enggak ya? Berarti bukan melankolis ya? Karena melankolis Dari pasti atas. pencet dari bawah. Ya. Nah, baik. Nah sekarang, tadi adakah ya ayah bunda sahabat baik yang pilih sutradara? Nah, kalau yang pilih sutradara itu disebutnya koleris, hasratnya mengatur dan pelaku. Dia ini cepat banget action ini. Ya, kalau penulis skenario atau melankolis pemikir, pragmatis tadi pengamat, kalau koleris ya action dia, pelaku dia. Ya, nah dari kecil anak sutradara atau anak koleris juga sudah kelihatan wajahnya. Mukanya ngatur gitu. Oh. Dia ngatur ibunya gitu. Kapan saya dikasih minum? Kapan dia ngatur? Kalau dia udah minta terus nggak cepet-cepet ibunya datang, bisa teriak ini anak koleris ini karena dia ngatur ya. Dan dari kecil juga kalau nanti dia udah sekolah ya senang banget ngatur. Ya, dia atur temennya ya. Nah, ini guru-guru kalau tahu watak anak koleris itu suruh aja jadi pemimpin barisan, pemimpin. Makanya dia tidak akan nakal gitu istilahnya, tidak akan membuli karena dia sesuai dengan wataknya karena pemimpin harus mengatur. Suruh aja dia. Ya. Kalau anak koleris kemudian dia di dalam barisan temennya yang ngatur, nggak mau kalah dia. Nggak mau dia. Makanya suruh aja dia nyuruh ngatur. Guru-guru harus paham tentang watak ini. Karena kita ingin membentuk karakter di otak depannya, maka harus tahu dulu yang mana. Supaya pilihan gergajinya itu tepat guna. Ya. Nah, apa sih kekuatannya koleris? Kekuatan koleris adalah memang dia pemimpin, namanya juga hasrat ngatur. Berkemauan keras, tegas, tapi jangan salah produktif, ya, independen, ya, dia mandiri banget dan memiliki visi ke depan. Ini orang koleris. Ya, mungkin ayah bunda sahabat baik ada yang pilih sutradara tadi, baik pilihan pertama maupun pilihan kedua, kekuatan Anda ada di sini. Ya. Tapi setiap watak juga ada kelemahannya. Tadi kelemahan koleris apa? Dingin, terburu-buru, pemarah, apalagi kalau yang diatur nggak mau ngikut, sarkastis, sulit mengampuni, dan bosi karena hasrat mengaturnya yang terlalu ekstrim. Nah ini kelemahannya nih. Ya, saya juga punya anak koleris. Anak pertama ada kombinasi kolerisnya, anak kedua nih koleris banget kalau anak kedua saya. Kemarin milad pas dia tugas di rumah sakit Brebes, saya datang dia kaget tuh. Dia nggak nyangka ibunya datang di Brebes ya. Tapi dia anak yang ini ya, kecilnya tuh galak banget ya. Galak, pokoknya mau menang sendiri dan sebagainya ya. Tapi Masya Allah ya, orang anak koleris ini paling, kalau udah dilepas saja dia hidup dah tuh, orang koleris ini. Karena dia punya ya watak, ya itu tadi, pemimpin, berkemauan keras, tegas, produktif, independen, memiliki visi. Tapi kalau dia tidak belajar tentang watak, hati-hati, ini yang terlalu dominan keluar. Itulah pentingnya kita pelajari watak, bahkan lebih dini anak-anak belajar watak itu lebih baik. Ya. Kemudian moto watak koleris, saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Ikuti cara saya, gitu koleris. Ya. Kemudian pelajaran ini tentang apa? Apa tujuannya? Anak saya sejak kecil nih yang koleris, namanya Mas Priyo. Ya. Kalau diajari nama gurunya, pertanyaannya apa tujuannya belajar ini Pak Guru?
Apa tujuannya? Kalau cuman hanya dapat nilai bagus, nggak puas dia. Aku nanti kalau besar, belajar matematika ini apa tujuannya? Aku besar. Ya, aku belajar biologi kalau aku besar apa tujuannya? Gitu, langsung gurunya. Aduh, ini anak katanya. Dan kemudian ya langsung pada masalah, jangan bertele-tele. Saya aja yang ngatur. Ini motonya watak koleris. Makanya anak watak koleris itu nggak suka kalau gurunya menjelaskan terlalu lambat. Ya, dia yang lebih beatnya harus lebih cepat. Karena dia cepat ngerti soalnya. Dan paling kesel dia udah ngerti, temennya nggak ngerti. Itu paling kesel watak koleris itu. Lama banget sih gitu. Dan yang uniknya dia yang ngajarin temennya. Ya, makanya saya ingin membantu Bapak Ibu guru untuk ngajar. Jadi kalau temennya nggak ngerti, dia yang ngajarin. Gini loh, gini aja nggak bisa. Tapi ngajarinnya galak. Kadang-kadang yang diajarin temen yang wataknya pragmatis. Yang pragmatis selalu ingin ajarin aku pelan-pelan. Please, pelan-pelan dong. Sementara yang ngajarin maunya cepet. Ini moto watak koleris. Ya. Nah, kemudian tips untuk orang tua yang anaknya koleris gimana? 1, ajari bersabar. Sabar, nak. Ibu, aku mau makan kue sekarang. Tunggu 15 menit. Oke, ngajarinnya gitu, pakai menit. Ibu, aku mau beli mainan sekarang. Ibu, uangnya cuma ada 50.000, harga mainannya 70.000. Gimana dong dapat 20.000? Sabar ya, tunggu minggu depannya, mungkin minggu ini ada 20.000. Begitu cara ngajarin bersabar buat anak koleris. Ya, yang bisa diukur adalah uang dan waktu. Latihan aja gitu, lihat. Lama-lama dia bersabar nanti. Ya, apalagi waktu, soal waktu tuh. Ya. Kemudian ajari untuk tidak memaksakan kehendak, karena memang kelemahan dari koleris itu bosi. Ya, jadi kita, ya dia sering teriak gitu kan, anak-anak koleris ya. Sabar nak, sabar, tunggu 3 menit, 5 menit. Tapi benar-benar kalau bilang 3 menit itu dia menikmati angka ini, menit-menitan ini dinikmati oleh anak-anak koleris supaya tidak memaksakan kehendak. Ya, Mbak Sati, aku mau minta minum. Mbak Sati sedang mandi, nak. Biasanya mandinya Mbak Sati 10 menit. Tunggu 10 menit atau ibu yang ambilin? Ibu aja yang ambilin. Nah, ya sudah. Gitu. Jadi ngajarin ini kayak gitu patokan-patokannya. Ya. Kemudian ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Nah, ini. Orang koleris kepengennya cepat aja belajar. Anak saya yang koleris, itu kalau ada PR, ya itu dikerjainnya di sekolah. Hari itu misalnya ada PR di sekolah, dia kerjain hari itu juga di sekolah. Ya, tapi terlalu cepat, tulisannya nggak kebaca. Dan gurunya bingung, ini apa kamu tulis, nak? Katanya gitu. Jadi enggak. Dan itu kita ajarin, ayo nak, terima kasih kamu udah kerjain PR di sekolah, ya. Tapi kalau terlalu cepat-cepat tulisannya nggak kebaca. Coba pelan-pelan sedikit, nak, pelan-pelan sedikit. Supaya tulisannya bisa dibaca, supaya nilainya bagus. Jadi dikasih penjelasan itu, gitu. Ya, tapi bilang dulu terima kasih. Dia udah ngerjain di sekolah loh. Sehingga di rumah nggak ada lagi PR. Cuman buru-buru. Akhirnya gurunya tuh pernah ada yang bilang karena tahu bahwa dia akan jadi dokter. Dia bilang, nak, Bapak tahu kamu mau jadi dokter. Tapi tolong tulisannya jangan dokter dulu tulisannya. Saya ingat banget itu. Ya, Masya Allah. Ya, tapi itu tadi dengan kita ngerti watak, ya kita nggak perlu juga marah atau bertanduk. Ngapain bertanduk? Malah lihat kebaikan-kebaikannya kan gitu. Ya hanya tinggal diajarkan ya pelan sedikit. Kemudian beri apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan atau prestasinya. Itu yang tadi saya kasih contoh. Terima kasih ya nak sudah ngerjain PR di sekolah walaupun ini untuk di rumah. Dia senang tuh. Ya. Terima kasih ya nak. Iya ibu gitu. Nah, kalau orang koleris ini dipujinya bukan kamu ganteng, kamu cantik, bukan gitu. Tapi apa yang dia sudah kerjakan, cara mujinya gitu. Nanti bedanya dengan nanti sanguinis atau yang pilihan artis tadi. Nanti bedanya itu. Ya. Yang punya pasangan koleris ya, saya punya suami koleris. Oh, terus setelah belajar ini saya pujinya tentang kinerja dia. Masya Allah, ayah baik banget, betulin HP aku, betulin HP. Ya, itu caranya. Ya Allah, alhamdulillah, ayah betulin kebun kita nih. Oh. Alhamdulillah nih, ayah bayarin kita makan. Yang gitu-gitu ya. Itu senang dipuji seperti itu. Tapi bukan
ih ayah ganteng banget, langsung dia apaan sih? Karena dia merasa nggak ganteng. Jadi dipuji ganteng, apaan sih? Dan juga wataknya bukan pujian tentang ganteng dan sebagainya. Ya, tetapi apa yang dikerjakan atau prestasinya. Ya, ini tipsnya kan gampang, nggak usah banyak-banyak 4. Setiap orang tipsnya 4 saja. Ya. Terakhir, yang pilih artis ya atau pemain yang bukan latihan, yang langsung ya, itu dikategorikan sanguinis, hasratnya gembira, ciri khasnya pembicara. Nah, makanya Mbak Dian waktu disuruh jadi moderator langsung mau ya. Mbak Aulia juga waktu jadi MC langsung mau gitu. Ya. Dan ini biasanya spontan ya. Nanti kita lihat ya. Anak sanguinis dari kecil itu ketawa melulu. Ya, senang melulu. Dan biasanya anak sanguinis ini suka ngikut orang. Ini bahaya yang punya anak sanguinis ini. Ya, misalnya Mbak Dian kecil, ya datang budenya, Dian, misalnya gitu ya. Dikirim tangannya langsung mau ikut. Ini anak sanguinis nih. Ya, rasa gitu nggak? Coba pernah dengar nggak ibunya cerita kayak gitu? Ya, diajak nyanyi, disuruh nyanyi-nyanyi, disuruh pokoknya apa aja, suruh ngaji ya ngaji gitu. Ya, biasanya anak sanguinis. Tinggal nanti Mbak Dian lebih dominan plekmatisnya atau sanguinisnya. Ya, dan selalu happy. Happy, sanguin tuh selalu happy dan seneng main. Dan kalau main tuh seru banget gitu. Ya, gitulah. Ya. Nah, kekuatannya apa sanguinis? Sanguinis kekuatannya ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan senang bicara. Dan kalau cerita seru banget. Ya, ada kelemahannya, ada. Ya, karena semuanya ada. Ceroboh karena buru-buru. Tadi terasa gitu nggak? Mau buru-buru, ya. Terus emosi labil, nonton film kalau ada lucu ketawa, kalau ada kalau ada sedih langsung nangis. Ya. Antara ketawa menangis tuh beda berapa menit doang. Ya. Dan agak lebay memang membesarkan masalah. Kalau cerita tuh seru gitu kan. Tahu nggak? Kamu tahu nggak? Ya Allah. Kalau cerita begitu orang sanguinis. Ya. Terus kalau memberikan informasi gitu, itu bakso di belakangnya kantor ya, ruang baik enak banget. Gitu orang sanguinis kalau menceritakan sesuatu agak lebay. Tapi justru di situlah daya tariknya gitu. Ya, nah, karena spontan, kadang tidak disiplin, terutama waktu. Orang sanguinis awal-awalnya paling sering terlambat. Karena saking spontannya. Dia sebetulnya udah mau pergi ke satu tempat, tapi sebelum pergi ke satu tempat, ada temannya telepon, dia angkat telepon, dia ngomong sama temannya, kebablasan waktunya. Sering kayak gitu tuh, orang sanguinis. Atau mau ke satu tempat, karena dia banyak teman, sanguinis pun ramah ya sama temennya. Di jalan dicegat temannya, ngomong-ngomong, udah kebablasan lagi waktunya. Itu orang sanguinis. Dan tidak terorganisir. Biasanya barang-barangnya itu, dia hanya simpan di satu kotak aja. Lain sama melankolis. Kalau melankolis itu ada dompet isinya pensil saja, ada dompet isinya spidol saja. Nah, itu melankolis. Kalau sanguinis, pokoknya satu dompet adalah alat tulis. Mau pensil, spidol, spidol besar, spidol kecil, pokoknya buat nulis termasuk pensil alis, masukin situ aja. Itu anak sanguinis ya. Ya, paham ya? Nah, sanguinis, motonya apa? Saya suka belajar dalam keadaan santai. Nah, anak saya yang pertama sanguinis banget. Kombinasinya koleris, ya. Itu tuh kalau belajar, pasti ikut saya kemana-mana. Ibu mau kemana? Ibu mau ke mall. Aku ikut dong. Kan bukannya besok ada ulangan. Iya, nanti aku belajar di mall. Dia belajar di mall. Sambil nungguin saya belanja, dia duduk di lantai. Karena dia anak laki ya. Dan asal aja duduk lantai santai. Itu malah masuk sambil dengar keramaian kanan kiri dan sebagainya. Kemudian saya senang belajar sambil bermain. Jadi ayah bunda yang punya anak sanguinis, dia belajar sambil main kayak sambil ada mainan kanan kirinya, itu biarkan saja karena memang begitu dia. Malah masuk di otaknya kalau dia belajar sambil main. Anak saya karena laki-laki, dia belajar sambil pegang yoyo biasanya, main yoyo dari dulu. Sampai gurunya tuh ngerti banget.
Karena gurunya juga minta saya ngajarin tentang watak. Saya ajarin aja. Saya seneng banget guru-guru di sekolah anak saya minta saya belajar watak. Alhamdulillah dari anak saya kan nanti dia tahu semua wataknya. Kan? Ya alhamdulillah yang pertama ini sudah dokter, tadi yang sanguinis koleris. Kemudian yang kedua juga dokter yang koleris tadi, Mas Priyo. Ya. Nah, yang ketiga melankolis, ya masih mahasiswa kedokteran. Yang keempat tadi plekmatis anak saya, juga mahasiswa kedokteran. Nah, yang khusus yang sanguinis ini memang senang sampai main. Terus saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Makanya dia senang sambil melihat apa yang diajarin harus dia lihat dan dia dengar langsung. Dia tidak suka hanya membaca saja. Dia harus lihat mana sih buktinya dan mana sih ya suaranya gitu. Bahkan kadang ya dia senang belajar sambil dengar musik-musik gitu ya atau alunan-alunan sambil main. Bayangin tuh tangannya sambil main yoyo. Telinganya masih juga dengar-dengar suara musik, santai banget. Makanya belajar di mall cocok kali dia nih anak sanguinis ini, ya. Nah, jadi nggak usah heran karena banyak ibu-ibu jangan begitu dong belajar, harus duduk manis, ya di meja belajar. Nah, itu biasanya melankolis yang kayak gitu sama plekmatis, ya. Tips orang tua untuk anak sanguinis, satu, ajari untuk mengelola segala sesuatu, karena memang dia senang yang tidak terkelola. Karena spontan, makanya kadang kamarnya berantakan tuh. Ya, suruh ngerapiin selimut, ya nggak usah lah Bu, nanti malam dipakai lagi, ngapain dirapiin, gitu. Kemudian ajari untuk menunggu orang lain selesai berbicara, karena memang sanguinis senang bicara. Saya ingat banget, dulu waktu kecil, umur 3 tahun, bapaknya lagi ngomong, dia udah selak tuh. Dan karena bapaknya masih muda saat itu, bapaknya juga nggak ngerti. Ya anak kecil disela ya lucu aja lagi, kenapa dimarahin sih? Tapi lama-lama saya bisikin, tunggu ayah bicara, enak tunggu ayah bicara. Kadang-kadang dia kode mata, udah boleh ngomong ya? Kadang-kadang dia ngomong pakai mulut. Ibu aku udah boleh ngomong belum? Kalau saya sih karena udah belajar watak, saya anggap lucu aja. Saya ketawa aja, Masya Allah. Ya benar-benar watak itu Allah berikan. Ya, saya sampai selalu begitu. Ya. Dan sekarang ya, alhamdulillah karena selalu diajarin begini, ini aja terus yang saya berikan pada anak saya yang pertama ya. Setelah dia dewasa kemudian jadi dokter, ya dia nungguin dulu orang bicara. Walaupun masih juga kadang-kadang ya dia dengan gayanya nyeletuk dan ngebanyol itu masih ciri khas gitu. Tapi sudah tidak terlalu parah dibanding sebelum-sebelumnya kan gitu. Ya. Kemudian lagi ajari untuk disiplin dengan waktu. Karena orang sanguinis itu suka kebablasan. Karena saking banyaknya yang dia senang lakukan gitu. Dan banyak lagi spontan-spontan pemikirannya harus begini, harus begitu gitu. Kemarin aja diajak jalan-jalan ke Brebes, ya ada ya, kegiatan dia yang sebetulnya saya sudah ingatkan, nak nanti jam segini. Tapi alhamdulillah, walaupun dia kemana-mana, jalan sendiri, ya cari toko mainan, tepat jam segini dia datang, tepat segini. Karena memang ya kita ajarkan sejak dulu seperti ini. Jadi gampang kan? Ya. Nah, jadi nanti pada saat ini ada 4 pembagian dasar watak. Yang mana sih yang disebut ekstrovert, introvert, dan ambivert? Yang disebut introvert adalah yang bawah ini. Jadi kalau ayah bunda, ya sahabat baik memilih tadi penonton atau penulis skenario, atau penonton dan penulis skenario, atau penulis skenario dan penonton, berarti Anda introvert. Kalau ada yang pilih artis dan sutradara, atau sutradara dan artis, berarti Anda ekstrovert. Kalau Anda pilih artis dan penonton, atau penonton dan artis, sebagaimana Mbak Dian, inilah ambivert. Jadi Mbak Dian betul ambivert, ya. Dan kalau pilih sutradara dan penulis skenario, atau penulis skenario dan sutradara, ini juga ambivert, ya. Kalau Mbak Aulia sih aku lihat wajahnya yang ini, ambivert yang ini, sutradara dan penulis skenario. Soalnya kalau udah terbiasa kelihatan wajah aja udah sudut bibir, sudut mata, nah itu kalau sudah terbiasa mempelajari watak ini, itu insya Allah nanti kita bisa paham, ya. Bu Aisyah, kok saya pilihnya artis sama penulis skenario sih? Atau kebalikannya, penulis skenario dengan artis? Atau Bu Aisyah, saya kok pilih sutradara dengan penonton? Atau penonton dengan sutradara, jadi bersilang? Nah, itu biasa artinya Anda memilih watak bawaan satu dan watak pembelajaran satu.
Bisa jadi karena belajar, karena itu tadi lihat temennya, harusnya kan artis sama plekmatis gitu ya, artis dengan penonton, tapi karena ibunya melankolis, makanya dari kecil dia dididik melankolis. Maka tadi milihnya artis dengan penulis skenario, ya. Atau tadi harusnya misalnya ya sutradara dan penulis skenario, kok rasanya aku sutradara dan penonton ya. Karena rupanya yang ayah bunda sahabat baik karena usianya sudah 40 tahunan, rajin taklim, ya, maka bersifat damai, tapi damai karena muncul setelah dewasa. Jadi merasa saya juga damai kok. Dan tapi saya juga ngatur. Berarti satu pilihan watak dasar, satu pembelajaran. Jadi watak dasar itu tidak ada yang bersilang. Tapi kalau belajar iya. Jadi watak itu watak dasar atas dengan atas, bawah dengan bawah, atas bawah, yang sejajar atas bawah. Tapi Bu Aisyah kok saya kayaknya ada empat-empatnya. Ya berarti ada dua yang watak dasar, dua lagi watak pembelajaran. Paham sampai sini ya? Watak dasar dan watak pembelajaran. Tempat di otaknya beda. Ya. Di mana yang sama Bu Aisyah? Watak dasar di lobus paretalis, ya, watak bawaan ada di frontalis ini. Di sini pembelajaran, di sini bawaan. Semakin umur kita, nanti empat-empatnya ada. Karena watak bawaan sudah dua, kita belajar. Bahkan biasanya suami istri itu kebalikannya. Saya pragmatis penonton, dapat suami koleris. Mbak Dian udah berumah tangga belum kan ya? Belum, Bunda. Kemungkinan besar dapat pasangannya yang koleris, siap-siap aja. Atau yang kebalikannya karena ada artisnya, ya pasangannya yang penulis skenario atau kombinasikan ini. Yang selalu mau lebih rapi, ngasat ngatur. Tapi inilah soulmate. Yang penting semuanya ngaji, mengkaji. Insya Allah selamat. Karena diharapkan di otak sini ini isinya mengaji dan mengkaji. Agar apa? Agar watak bawaan ini ya dilembutkan dengan ya mengaji dan mengkaji tadi. Atau gergajinya adalah mengaji dan mengkaji. Agar menjadi apa? Akhlak karim. Ya. Jadi sekali lagi, ya disinilah bagaimana tempatnya membentuk karakter, di sini wataknya. Jadi cara memahami karakter anak, ya kalau saya lebih senang diganti karakternya. Cara memahami watak anak untuk membentuk karakter muslim muslimah yang bertakwa, gitu ceritanya.